know when the world spins your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Muhammad Akbar Mutakin akan mengupas sedikit mengenai beton mutu K. Jadi di sini saya adalah lulusan saya adalah sarjana teknik sipil, lulusan salah satu universitas di Riau, di Kota Pekanbaru. Jadi saya masuk kuliah itu di tahun 2007 dan saya wisuda 2014. Nah, jadi salah satu buku yang saya gunakan, yang saya pegang adalah ini, buku teknik sipil. Ini buku udah lama. Anggaplah ini sebagai buku saku untuk teknik sipil. Nah, jadi bicara tentang mutu beton K. Jadi mutu beton K itu sering digunakan pada banyak proyek, khususnya termasuk proyek pemerintah. Jadi menurut PBI 1971, yaitu Peraturan Beton Indonesia tahun 1971, beton K itu adalah K175 misalnya, artinya tiap 1 cm kali 1 cm-nya 1 cm persegi itu mampu menahan kuat tekan sebesar 175 kg. Nah, yang saya tahu, peraturan beton di Indonesia itu mengacu ke ACI, American Concrete Institute. Jadi ACI ini melakukan riset-riset mengenai beton dan membuatnya menjadi peraturan. Nah, peraturan ini langsung diadopsi oleh negara Indonesia. Jadi kita langsung mengacu ke sana. Nah, di buku ini ada ringkasan mengenai seluruh materi teknik sipil, mengenai struktur, mekanika, transportasi, hidrolika, hidrologi, mekanika tanah, dan juga manajemen konstruksi juga ada. Nah, bicara tentang konstruksi beton, jadi di sini. Jadi menurut PBI 1971, jadi ada mutunya itu B0, B1, K125, K175, K225, lalu ada K250, dan seterusnya. Jadi beton itu secara fungsinya terbagi dua, struktural dan non-struktural. Struktural itu apa? Jadi kalau kita bangun gedung, itu ada kolom sama balok, kemudian pondasi, kemudian kalau di hidrolika itu drainase atau bendungan juga. Jadi beton struktural itu berfungsi untuk menahan beban rencana, atau beban rencana dan beban yang akan terjadi. Sedangkan beton non struktural itu hanya berfungsi selain untuk menahan beban, misalnya adalah untuk lantai kerja, acian lantai, atau fungsi-fungsi yang tidak terlalu penting. Nah, kemudian dalam istilah beton itu ada campuran. Beton campuran 1, 2, 3. Itu artinya 1 semen, 2-nya agregat halus atau pasir, 3-nya kerikil atau split, batu pecah. Kemudian ada 1, 2, 3, 1, 3, 5, dan lain sebagainya. Dan itu kalau menurut buku ini itu termasuk K125. Namun secara umum K125 ini saya jarang temukan. Kalau untuk jalan itu saya pernah tahu K250. Kalau gedung K225 juga ada. Sedangkan untuk jalan lingkungan saya pernah dengar itu ada K175. Jadi kenapa K-nya berbeda-beda? Ada K250, K175. Itu semua tergantung pada beban rencananya. Jadi kalau beban rencananya berat, maka kita gunakan K yang lebih besar, yang lebih kuat. Kemudian yang terbaru ada FC ya. Jadi sebenarnya K dan FC itu sebenarnya bisa dikonversikan. Dari channel YouTube yang lain saya melihat memang beton K itu sampel ujinya berbentuk kubus, sedangkan FC itu menggunakan silinder, diameternya 15, tingginya 30 cm.
Sedangkan yang PBI 1971 K tadi, dia kubus, tapi tidak hanya kubus sih. Kubusnya 15-15-15, bisa juga kubus 20-20-20, atau silinder juga, dan nanti hasilnya dikonversi. Itu semua sudah ada. Nah, jadi kemudian bicara dalam pelaksanaan beton itu sendiri, sebelum kita membuat komposisi beton, sebelum kontraktor melaksanakan proyek K225, mereka harus punya dulu JMF, kalau sekarang job mix formula untuk melakukan job mix atau adukan. Ketika saya dulu menjadi asisten lab, itu istilah yang saya dengar yang biasa digunakan itu job mix. Jadi mau buat apa, Pak? Mau buat job mix atau komposisi beton. Kenapa perlu job mix? Karena begini, ketika kita mengerjakan satu proyek di daerah A dengan daerah B, material dan sampelnya bisa berbeda. Jadi agregatnya itu kita tidak tahu kondisinya. Jadi untuk mendapatkan formulasi yang benar-benar akurat, kita perlu uji dulu agregat halusnya, agregat kasarnya, kemudian jenis semennya semen apa. Karena beberapa semen tertentu itu di awal umur itu kekuatan betonnya meningkat sangat drastis, tapi nanti di pertengahan sampai ke akhir itu stabil. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi untuk mendapatkan job mix formula komposisi beton yang pas, itu perlu dilakukan di labor, atau ya di labor yang memiliki sertifikasi atau yang qualified, yang mampu bersertifikasi untuk menerbitkan komposisi beton. Karena seperti pasir ya teman-teman, pasir atau agregat halus itu kadar airnya beda-beda. Ada yang kadar airnya banyak, ada yang kadar airnya sedikit. Nah, itu berpengaruh nanti ketika kita mencampurkan adukan beton. Nah, jadi ketika suatu kontraktor ingin membangun proyeknya, dia harus bawa materialnya, split ya. Kita rekomendasikan split karena apa? Karena batu pecah itu lebih mengisi ke pori-porinya, jadi lebih padu. Adukan campuran betonnya lebih padu. Mereka harus bawa agregat kasar, agregat halusnya, dan semen ke lab tempat pembuatan komposisi beton. Nah, nanti dari situ mereka lakukan uji pada agregat kasar, agregat halus, keluar hasilnya, mereka buat sampel. Kami dulu melakukannya 3 sampel, 1 meter kubik jadi 3 sampel kubus, diuji pada umur-umur tertentu. Nah, menurut PBI 1971 lagi, umur untuk menguji beton itu dari umur 3, 7, 14, 21, 28, dan bisa juga 1 tahun. Nah, jadi karena kita butuhnya dalam waktu yang relatif cepat, jadi bisa saja kita uji di umur 3 hari, lalu 7 hari dan 14 hari, dan itu bisa dikonversi ke umur 1 hari. Jadi kita prediksi kuat tekan di umur 3 hari ke umur 28 hari. Jadi beton itu masak di umur 28 hari. Nah, lalu setelah hasil job mix itu selesai, job mix itulah digunakan oleh kontraktor untuk membangun infrastruktur yang diharapkan. Nah, jadi ketika bangun nanti kita mengambil sampel. Ketika mobil mixernya masuk, kita ambil sampel berapa kubus. Itu ada aturannya. Nah, nanti kita uji lagi, benar nggak beton dari batching plant ini memenuhi mutu beton yang kita rencanakan. Nah, jadi ada banyak. Jadi nanti ketika mobil truk mixer itu turun, ada ujinya, uji slam test. Nah, ada uji slam test dan lain-lain. Oke, demikian dulu dari Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.